yang kamu lakukan tuh udah membawa uh, sesuatu yang segar buat dunia lenong, ngerti gak ya kan? Mengangkat nama lenong, orang jadi kenal lagi, ya kan, orang jadi oh lenong ya gitu kan. Udah akhirnya saya belajar di situ sama 3 hari itu saya belajar tentang musik juga, bahwa pokoknya kamu kalau bikin lenong mesti pakai musik gambang kromong ya, jangan musik gambang kromong. Seperti itu. Terus ya mengenai ceritanya ya kan, istilah cerita-cerita yang juga bukan cuma sebagai tontonan tapi juga bisa sebagai tuntunan. Cerita-ceritanya harus ada yang bisa didapat sama penontonnya. Bahwa dalam lenong itu sebenarnya harus ada pesan yang ingin disampaikan gitu, walaupun bodoran tapi sebenarnya di balik itu ada pesan yang mau disampaikan gitu kan ya. Yes, benar banget. Sekarang saya memang bikin sanggar gitu. Sekarang Bang Boim bikin sanggar. Namanya Studio Bejana Perak. Ini nama sanggar itu ya, untuk buat mereka yang mau ya mengenal tentang lenong. Tapi kan tetap bergerak untuk Halo Sobat Budaya, senang sekali saya Maudy Kusnaidi kembali bertemu dengan Anda semua dalam podcast budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Seperti biasa kita akan bicara mengenai tema-tema yang menarik seputar seni dan budaya yang ada di Jakarta. Dan tentu saja tayangan ini akan ada di YouTube, jadi jangan lupa untuk follow, di-share dan subscribe ya. Terus juga kalau misalnya kalian ada ide dan tema ingin ngobrol apa sih di podcast budaya, silakan ya, jangan lupa untuk menghubungi kami di akun media sosial kami @disbud.dki. Oke? Dan episode kali ini kita akan membahas tentang perkembangan lenong Betawi di tengah masyarakat Gen Z. Siapa nih yang Gen Z? Saya kah? Nggak, saya mamanya Gen Z. Dan tentu saja bersama narasumber yang ahli dalam bidang perlenongan ini ada di sini Bapak Hari De Fretes, nggak usah pakai Bapak kali ya. Kita biasanya mengenalnya dengan Bang Boim gitu ya, dalam acara Lenong Rumpi. Ini sebuah program acara yang cukup hits lah di tahun 90-an ya. 91 sampai 94. Sampai 94 tuh sebelum Sidul muncul. Sidul munculnya bertahun 94 soalnya. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol sekarang sama Bang Boim. Alhamdulillah senang ketemu lagi. Gimana kabarnya Bang Boim? Kabar baik, alhamdulillah. Mpok Maudy. Senang, nggak berubah dari waktu nonton di layar kaca sampai sekarang ketemu masih dalam bentuk sehat walafiat seperti ini ya. Alhamdulillah. Saya buka dengan pantun boleh? Nah ini baru mau ngomong. Kalau tokohnya lenong biasanya harus dibuka pakai pantun nih. Gimana nih? Jalan-jalan ke pasar minggu. Cakep. Jangan lupa beli sabun mandi. Artinya Bang? Udah lama ditunggu-tunggu. Akhirnya ketemu juga sama Mpok Maudy. Alhamdulillah. Tuh bisa aja, saya emang gak bisa nyautinnya. Bang Boim makasih loh ini bisa hadir dan ngobrol-ngobrol di sini. Pengen denger banget cerita perjalanannya Bang Boim yang sampai akhirnya dikenal sebagai salah satu tokoh lenong gitu ya. Kan berangkatnya dari lenong rumpi. Dulu tuh lenong rumpi ya di tahun 90-an itu ada Bang Boim, ada Mbak Debbie Sahertian, Robi Tumeu. Ada Robi Tumeu itu dulu desainer perancang busana Indonesia ya, tapi punya humoris yang sangat tinggi. Benar ya. Ada Juwita, tokoh dari Indonesia Timur, juga komedian gitu ya. Banyak ya? Banyak, bahkan termasuk Titi DJ sempat main lenong rumpi juga. Diva kita. Tokoh-tokoh yang pada waktu itu masih ikutan jadi kayak bintang tamu gitu ya, meramaikan itu ya, seru juga tuh. Coba cerita awal muasalnya gimana sih Bang Boim? Awal muasalnya ya Pok. Jadi lenong rumpi itu sebenarnya
apa ya istilahnya secara kebetulan aja kejadiannya gitu loh. Jadi saya lagi mengisi satu acara ulang tahun waktu itu. Ulang tahunnya kebetulan ulang tahun tokoh seni juga, ulang tahun Mas Guru Soekarno. Di Jalan Sriwijaya kita bikin pertunjukan lah waktu itu. Ini daripada kita ini bikin tarian, mendingan kita bikin yang lain dong. Kalau tarian mah kan udah mereka juga sering ya, seorang Mahardika juga udah nari terus ya. Iya kan? Ini dong kita bikin yang lain. Oke, bikin apa? Teman-teman situ tuh ya. Kita bikin lenong. Gitu. Aku yang ini kan bikin lenong. Gimana ceritanya gimana sini deh? Ya udah jadi aku bentuk. Jadi saya itu di situ ada Denny Malik juga tuh ikutan saat itu untuk munculan malam itu ya. Akhirnya malam itu kita muncul. Wah, ternyata disambut ya sama penonton, semua pada suka lucu pada bilang gitu dan sebagainya. Nah, di antara penonton itu ternyata ada salah seorang promotor pertunjukan gitu kali ya. Gitu namanya Pak Taka Mantik. Nah, dia selesai acara itu dia nyamperin saya. Nanti tanggal segini ini ya muncul ya di panggung ya, mau kan? Nah, saya dasar banci tampil kali ya. Iya, senang deh. Boleh Pak, tanggal berapa Pak? Dengan ininya ya, semangatnya. Oke, tanggal segini ya, udah sip ya Bu. Ya sip Pak. Selesai itu saya bawa berita itu ke teman-teman yang tadi muncul dong. Kita mau ditanggap lagi tahu enggak? Di Topaz Music Lounge di Kuningan. Dulu hits banget tuh Topaz Music Lounge. Ya kan tuh. Ya lu kan gitu. Maksudnya lu nggak mau pada kita mah nggak pada mau kalau beneran gitu akhirnya kan jadi waktu itu lenongnya itu ya hanya untuk ulang tahunnya seniman aja ya, Mas Guru aja gitu ya. Iya. Terus ketika dimintain kerjaan lain nggak mau gitu. Pas beneran kan itu akhirnya beneran muncul di panggung gitu ya. Ditonton orang dan sebagainya. Udah akhirnya saya kelimpungan dong. Wah, udah mulai berpikir nih, aduh saya mesti ngajak teman-teman yang lain. Muncul deh itu. Satu persatu saya samperin pertama ke rumah Robi Tumewu di Jalan Mendawai, terus ke rumah Debbie Sahertian. Tapi mereka juga semua tadinya, main lenong Har, bener lu serius mau ngajak gua main lenong? Gua kan model, gua kan desainer gitu. Udah, ini pasti bisa deh, kamu kan lucu-lucu, gua bilang gitu. Saya bilang gitu kan. Akhirnya muncullah kita di tempat itu. Pas kita latihan kekurangan satu orang. Aduh, satu orang ini siapa ya yang jadi ininya yang ini cewek di jalanannya. Ketemulah aku nggak sengaja. Nah ini dia. Jadi faktor-faktor kebetulan si Lenong Rup itu sebenarnya. Ketemulah adik Juwita di sebuah restoran. Aku ini bener-bener bukan teman atau bukan teman, jadi ya bener-bener kenalan gitu loh. Ya, pas lihat ini orang apa pohon ya gitu. Kalau yang tahu ya sosoknya ada Juwita itu memang unik sekali waktu itu. Lalu ini saya samperin dia, saya bilang, ini kalau kira-kira kamu main lenong mau nggak? Apa tuh? Main lenong apaan itu? Udah deh, ini akhirnya saya catatin alamatnya, kita latihan di Prapanca. Ini alamatnya, kamu datang ke tempat latihan. Oke deh. Ini dia juga agak-agak, ini juga ragu juga. Apa ini ya gitu. Udah, pas kita ngumpul di tempat latihan, terus dia telat datangnya, jadi semua lagi nunggu kan. Har, mana nih satu lagi? Aduh, kita belum bisa jalan nih latihan kalau kurang satu kan. Ya sabar, tunggu dulu tuh. Dia muncul di pintu. Semua bukannya pada ngakak karena lu nemu di mana? Apa udah bikin ketawa ya. Nah ini yang kebetulan ini akhirnya membuat si Lenong Rumpi ini menjadi sebuah program acara yang bertahan juga cukup punya respon yang baik dari para penontonnya. Dan kemudian yang saya bikin bingung ini, emang ada basic lenongnya dari Bang Boim atau Mas Hari lah ini ya, sebenarnya belum menjadi Bang Boim nih. Itu basicnya dari mana tiba-tiba menjadi muncul lenong? Emang ada Betawiannya gitu? Nah itu dia nih Po. Jadi pas kita udah muncul di show yang pertama itu udah diliput media juga. Ada waktu itu ada berapa media gitu yang foto terus kita dimunculin di koran Pos Kota, Harian Terbit gitu-gitu. Nah, pas udah muncul di situ saya langsung aduh ini mah serius nih. Gue mesti belajar nih. Enggak ya kan artinya enggak mungkin juga jalan dengan yang istilahnya pengetahuan yang di dalam diri saya gitu ya. Akhirnya saya menujulah ke LKB, Lembaga Kebudayaan Betawi.
Akhirnya saya ketok pintu, ya kan, assalamualaikum, memperkenalkan diri, saya udah bawa lenong nih. Oh kebetulan ada Lokakarya Lenong, mau ikut nggak? Pas banget. Pas banget. Semua kebetulan dikasih jalannya lancar gitu ya. Emang serba kebetulan terus. Akhirnya berangkatlah saya 3 hari Lokakarya Lenong, belajar lenong tentang istilah pakem-pakemnya, tentang ya istilahnya dengan tokoh-tokoh yang ini ya di dalam situ yang bisa memberikan saya sharing. Masih ingat nggak kira-kira siapa tuh yang waktu itu hadir keterlibatan dari tokoh Betawinya? Bapak Haji Amarullah Asbah. Pak Amarullah Asbah. Dia yang banyak membimbing saya. Kamu terus aja, jangan ragu-ragu gitu. Sebab yang kamu lakukan menurut dia, ini bukan saya ngalamin sendiri ya, menurut dia yang kamu lakukan tuh udah membawa sesuatu yang segar buat dunia lenong, ya kan? Mengangkat nama lenong. Orang jadi kenal lagi, ya kan? Orang jadi lenong ya, gitu kan? Udah ya, saya belajar di situ sama 3 hari itu saya belajar tentang musik juga, bahwa pokoknya kamu kalau bikin lenong mesti pakai musik gambang kromong ya, jangan musik gambang kromong. Seperti itu. Terus ya mengenai ceritanya, ya kan? Istilah cerita-cerita yang juga bukan cuma sebagai tontonan, tapi juga bisa sebagai tuntunan. Jadi cerita-ceritanya harus ada yang bisa didapat sama penontonnya. Seperti itulah diantaranya. 3 hari belajar soal lenong loh. Ada workshopnya ya? Ada workshopnya, betul, di sana. Terus mendapat ilmu apa saja tuh yang akhirnya bisa diturunkan di lenong rumpi gitu akhirnya? Sebenarnya sih lebih kepada pengetahuan-pengetahuan dasar tentang istilah bagaimana kita menyajikan sebuah cerita lenong, ya kan, sehingga dia bisa menjadi sesuatu yang menarik untuk ditonton. Dan satu poin adalah sebaiknya cerita-cerita lenong itu bertutur tentang keseharian masyarakat atau istilahnya problematika yang ada di masyarakat, itu yang diangkat, itu yang bisa menjadi istilahnya daya tarik dari lenong itu sendiri. Jadi kalau cerita lenong itu bukan sebuah kisah gitu ya, pakem gitu, enggak ya? Maksudnya gini, misalnya kalau let's say kayak kita kalau di luar negeri mungkin di Phantom of the Opera gitu kan, diulang lagi, ditarikan lagi gitu kan. Atau kayak sebuah pakem misalnya Moulin Rouge gitu. Berarti kalau si lenong ini ceritanya dari keseharian, artinya setiap episode, setiap tampil bisa mengambil tema apa aja gitu ya. Betul. Tapi jenis lenong juga terbagi atas 2. Ada lenong Denes namanya. Lenong Denes ini adalah lenong yang membawa cerita tentang cerita-cerita di zaman kerajaan. Gitu, kerajaan. Udah gitu secara kostumnya juga lebih ada kerajaannya gitu ya, kalau nggak kerajaan ya tentang sejarah gitu ya. Jadi ya berarti khusus ya. Iya, khususnya si lenong Denes ya. Si Denes ini yang berkaitan dengan kerajaan, kostumnya, penokohannya, ceritanya, sejarahnya gitu ya. Oke, itu lenong Denes. Yang satu lagi lenong Preman namanya. Kalau lenong Preman, enggak juga sih. Kalau lenong Preman di sini ternyata lebih untuk keseharian dari ceritanya. Dan ini lebih bebas. Nah, ini si lenong rumpi itu berada di lenong Preman gitu. Nah, kalau lenong Preman itu berarti bebas, artinya ya cerita yang mau diangkat, kostum itu lebih terbuka gitu. Lebih terbuka, lebih leluasa untuk bisa istilahnya dikreasikan gitu. Nah, makanya di lenong rumpi juga waktu dia muncul di televisi itu istilah bahkan bule pun main lenong di situ. Kan ada satu cerita gitu. Terus saya sisipkan ya waktu itu, ada namanya kalau nggak salah namanya Michael gitu ya. Nah, dia tuh dia itu temannya Titi waktu itu, jadi kenalan di studio. Dia bilang, kamu main deh, coba deh. Wow. Selepas kamu aja pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa, aku bilang. Dan ternyata cukup lucu pas dimunculin, ternyata itu bisa bikin warna juga. Jadi selama ini yang kita kenal dengan lenong rumpi adalah
Bang Boim yang bikin ceritanya, yang bikin ide ceritanya gitu-gitu dari Bang Boim. Iya, seperti itu. Nah, makanya di kesempatan ini saya juga mau membawakan apa tuh? Ini khusus buat Maudy Kusnaidi. Aduh senang ya. Ini adalah sebuah jadi ini cerita Lenong Rumpi yang pertama. Jadi kita kan waktu itu muncul sekitar hampir 200 episode ya waktu di RCTI ya. Ini adalah cerita yang pertama, episode satunya, judulnya Halte Bis Rumpi yang saya jadikan komik. Wah, ini seru banget. Gitu. Ini ya. Ada, iya. Jadi saya jadikan komik ini 3 jilid. Ini Sahabat Budaya, ini kalau ada yang mau baca di mana nih? Bisa nemu di mana nih kalau pengen dapetin cerita-cerita ini? Ini edisi spesial. Ini sih udah dari 2010 ya, belum dicetak kembali. Jadi saat itu ya termasuk vintage. Warisan budaya. Makasih banyak ini Mbak Boim, karena ini akan menjadi literasi atau dokumentasi dari karya-karyanya Lenong Rumpi, kan ada terdetek di sini gitu. Iya. Kita bisa baca, dan mungkin kalau secara tertulis kan kita jadi bisa lebih runut gitu untuk dapat ceritanya apa, inspirasinya apa gitu kan, seru gitu. Oke, jadi sekarang jadi dari dulu tuh menulis ide cerita, menyutradarai ya, kalau di TV kali disebutnya pengatur laku ya. Oke. Seru. Terus kalau waktu itu kan sampai 200 episode kan. Dan setelah itu gimana? Setelah itu, itu lagi terbuka lagi sih, kebetulan lagi. Saya dihubungi oleh produser film layar lebar. Jadi kita main film Lenong Rumpinya. Nyampe ke layar lebar. Kita main 2 film, Lenong Rumpi 1, Lenong Rumpi 2. Produksi Multivision. Kalau sekarang Multivision Pictures ya. Gitu. Satu PH sama film-filmnya Mbak Maudy Kusnaidi. Aduh. Belum sempat loh kita main bersama nih. Iya, aduh, gitu kan. Aku nonton terus loh. Khususnya film Soekarno ya, keren. Terima kasih. Nah, berarti yang namanya Lenong Rumpi ini ada sanggarnya kah? Ya, jadi kalau sekarang iya. Saya memang bikin sanggar gitu. Sekarang Bang Boim bikin sanggar. Namanya Studio Bejana Perak. Ini nama sanggar itu ya, untuk buat mereka yang mau ya mengenal tentang Lenong. Ya, tapi kan? Tetap bergerak untuk Lenong. Oke. Nah itu. Jadi setelah saya berlenong yang nggak sengaja tadi itu ya kan, dari salah satu teman gini, dia itu kan Lenong ulang tahunan gitu, maksudnya dia lahirnya itu dari ulang tahunan gitu kan, maksudnya. Tapi luar biasa loh, dari Lenong ulang tahunan terus jadi Lenong job, jadi program acara, jadi jatuh cinta, belajar beneran, dan akhirnya menjadi salah satu tokoh yang mengembangkan juga seni Lenong gitu. Gitu ya. Iya kan, kalau nggak salah jadi begitu dalam perjalanannya. Iya, soalnya saya merasa gini, maksudnya seumpama gue tinggal gini, jadi setelah kita udah nggak muncul di TV dan show-show juga kan mulai meredup lah ya. Kan mulai ya, dari tadinya mungkin seminggu bisa 2 kali, terus kemudian sampai nggak ada kan bisa aja gitu. Tapi saya tuh kepikir gini, kalau saya juga udah tinggalin gitu ya, maksudnya kok kayaknya saya juga nggak ada tanggung jawabnya ya. Ya dong, dan mati gini loh, lu udah munculin Lenong, udah bikin Lenong seru dan sebagainya, tapi abis itu lu diem aja atau bahkan lu tinggalin. Ya kan? Mentang-mentang ini lagi istilahnya kalau lagi manis-manisnya, lagi sayang-sayangnya gitu kan, giliran udah kagak sayang ditinggal kita gitu. Nah di situ ternyata saya bukan tipe yang gitu, Po. Alhamdulillah, tetap setia ya. Jadi saya tetap setia, artinya saya mencoba untuk tetap di situ. Dan tapi ternyata juga memang nggak banyak juga yang semakin kesini makin banyak, nggak banyak juga yang menggarap Lenong itu sendiri gitu. Jadi akhirnya saya malah ya udah mesti gue juga. Dan kebetulan di 2 tahun terakhir ini saya juga banyak dibantu sama Pemda DKI juga gitu. Kalau saya bikin misalnya kegiatan ya disupport ya, ada di support, itu bikin saya semakin semangat, dan bikin saya jadi ini juga makin yakin bahwa ya udah ini memang
jalan yang harus aku teruskan nih gitu. Jadi melalui Sanggar Bejana Perak itu di Ciputat ini tempat latihan. Jadi apakah ada latihan reguler gitu kah untuk belajar membuat lenong atau hanya ketika emang ada project atau gimana nih kalau kegiatannya? Iya, jadi kalau gini, Bejana Perak ini kan udah berdiri dari 2016. Sampai 2019 kita masih ada latihan rutin gitu kan. Nah, tapi setelah itu kita break dulu latihan rutinnya. Kita sekarang kalau ada persiapan untuk pertunjukan atau ada kesempatan untuk tampil di panggung baru kita latihan. Seperti itu. Gitu. Nah, ini apakah ada anggota-anggota tetapnya juga sama seperti waktu Bang Boy bikin sama teman-teman zaman dulu, atau sekarang siapapun yang mau ikut bergabung bisa gitu apa gimana Bang Boy? Iya, sekarang Studio Bejana Perak itu punya punya keanggotaan ada sekitar mungkin 12 sampai 15 orang. Gitu yang terus ngurusin ya, yang terus bergiat gitu kan. Tapi kita juga 1 tahun sekali kita buka kesempatan buat mereka yang mau bergabung mungkin gitu ya, artinya mau juga menggeluti lenong, mau bersama-sama kita jalan untuk mengurusi seputar perlenongan. Nah, itu kita buka kesempatannya. Nah, kalau misalnya mau ikut nih gitu, belajar tentang lenong gitu, ngurusin lenong itu apa yang dipelajarin? Apakah ada apa ilmu-ilmu yang khusus gitu untuk bisa belajar tentang lenongnya? Ya, kita yang basicnya sih kita mengajarkan seni peran dulu aja, ya kan. Artinya istilahnya melatih vokal, ya kan, artinya ya kan. Gitu, karena vokal bermain lenong kan juga harus keras, ya kan. Secara karakter Betawi kan, iya kan, lantang, apa adanya. Iya gitu. Gitulah. Jadi kita gitu, ya kan, kita kita mengajarin tentang vokal, tentang ya artinya bagaimana berimprovisasi di atas panggung. Ya kan, karena yang jadi kuncinya lenong itu sebenarnya adalah improvisasi. Seorang pemain lenong yang baik adalah pemain yang cepat berimprovisasi sehingga semuanya kelihatan segar, ya kan, dan sebuah cerita yang sepertinya biasa bisa menjadi lebih kaya gitu ya. Oke, jadi belajar seni peran, olah vokal, dan kita dan kita jalan-jalan juga gitu. Jadi kita nih bergrup suka jalan-jalan misalnya ke Kota Tua, untuk misalnya ke Museum Wayang, ada apa di sana, kita ini ya untuk menambah untuk inspirasi wawasan juga. Iya, ceritanya apa nih yang lucu apa ya dari perjalanan kita itu gitu ya. Oke. Terus sekarang masih dalam pakem lenong juga kan, biasanya kan harus ada gambangnya gitu kan. Lalu mungkin biasanya di lenong itu kan ada bodorannya tuh di dalamnya. Apa tuh namanya sih, aku jadi lupa, yang kayak dulu mandra tuh di dalam lenongannya gitu. Di sini juga ada ini. Iya, ada ada seperti itu. Nah, kalau untuk gambang kromong saya saya nggak punya sendiri ya peralatannya, tapi saya berkolaborasi sama Gambang Kromong Setia Muda. Nah, ini yang selalu mendukung kita lah kalau kita tampil di mana, dia yang jadi musiknya, ngiringnya. Ya. Nah, kalau sekarang situasi saat ini gimana sih minatnya masyarakat lah terhadap lenong ini? Masih banyak yang mengundang kah gitu? Atau memang anak generasi mudanya sekarang nggak ada yang ikutan, gimana nih Bang Boy? Nah, kebetulan kita baru aja melakukan tes kedalaman sungai istilahnya ya. Maksudnya pengen ngetes gitu, kira-kira orang tuh tes ombak nih. Tes ombak kemarin di 29 Maret pas bulan puasa kita bikin pementasan lenong. Oh iya, di mana? Di Blok M, di M Block. Oh, di M Block. Tempat namanya M Block. Itu kita coba. Nah, sekarang saya kasih nama nih si grup yang terbaru ini, namanya Lenong Zaman Now. Lenong Zaman Now. Nah, itu ini saya mencoba untuk istilahnya menampilkan pemain-pemain muda ya, pemain-pemain muda gitu. Pemeran utamanya tuh umurnya baru mungkin 18. Seneng dong, masih abg gitu. Nah, dengan itu sebenarnya saya pengen istilahnya mengundang teman-teman mereka untuk menonton gitu kan ya kan.
sehingga mereka tahu daripada sama sekali belum pernah dipertunjukkan kan mereka juga nggak tahu cuman dengar aja. Iya. Ya kan dengar lenong kayak apa ya, bentuknya kayak apa sih sekarang gitu kan. Nah kita muncullah kemarin di sana, syukur alhamdulillah disambut juga dengan baik, mereka suka. Cuman di situ saya jadi tahu bahwa ternyata udah nggak banyak yang kenal lenong, anak-anak muda. Lenong kayak, jadi pas kita muncul pas itu selesai pertunjukan kita tanya ke mereka, wah seru juga ya, bikin lagi dong kayak gini dong, gue juga suka nih kayaknya, kayaknya tau dong. Anak-anak sekarang. Ya ini kalau itulah yang katanya tak kenal maka tak sayang tuh beneran seperti ini gitu. Nggak kenal bahwa lenong tuh se-fun itu, nggak tahu bahwa yang namanya lenong itu ternyata bisa seseru itu dan bukan hanya sekedar apa ya, sebuah budaya Betawi yang kadang-kadang orang melihatnya tidak intelektual gitu misalnya. Bener, padahal lenong itu fun loh ya kan. Iya. Seneng kan sebenarnya nonton lenong tuh sebenarnya cukup menghibur. Di situ ada lawaknya, ada ya komedinya, tapi juga ada budaya Betawi yang tampil lewat tokoh-tokohnya, lewat bajunya ya kan. Dan kemudian lewat improvisasi khas Betawi. Ya kan, khas Betawinya itu kan yang di situ sebenarnya kunci dari kekuatan lenong. Iya. Dan seperti yang tadi Bang Boim bilang bahwa dalam lenong itu sebenarnya harus ada pesan yang ingin disampaikan gitu, walaupun bodoran tapi sebenarnya di balik itu ada pesan yang mau disampaikan gitu kan ya. Yes, benar banget. Nah gitu kayak pas yang kalau kemarin kita muncul terakhir ya yang bulan Maret itu pesan yang mau disampaikan adalah jangan suka menilai seseorang dari penampilannya aja. Nah, kayak gitu misalnya, itu yang mau kita sampaikan kepada penonton gitu. Iya. Ya kan 7 kali 7 49. Setuju nggak setuju, yang penting penampilan. Oh ternyata udah mulai kan. Oh tuh kan vibe-nya udah ada ya langsung. Iya, kan mulai belajar sedikit gitu ya. Nah kemudian itu salah satu adalah cara yang efektif untuk mengenalkan lenong kepada generasi muda ya, dengan menempatkan pemeran-pemeran dalam usia muda mereka. Bisa pentas di apa ya, itu kan tempat hangoutnya mereka gitu ya, di M Block itu. Ya sehingga teman-teman mereka juga buat ke situ juga oke deh gue ke M Block ya gitu. Ya kan nggak berat langkah gitu kan untuk mau nonton apa sih lenong, tapi nggak apa-apa deh sekalian ke M Block seruan nongkrong gitu misalnya ya. Itu dia. Jadi kan kita emang yang sekarang ini kan kita istilahnya mesti berstrategi juga ya untuk melestarikan ya, betul ya kan, budaya di tengah sekarang ini tahu sendiri ya, budaya dari luar juga begitu derasnya, sehingga artinya pilihan juga banyak orang untuk menonton lenong ya kan. Nah ini yang kita mesti pikirin, gimana bikin lenong juga fun, lenong juga seru loh nonton lenong ya kan gitu. Dan si dua tokoh tadi itu benar-benar anak muda, yang satu SMA, yang satu berkuliah semester 1 gitu ya. Itu mereka juga gini, itu mereka, saya menghubungi orang tuanya loh untuk untuk mereka bisa main lenong gitu. Dan ternyata pas mereka coba senang, mereka mah iya seru mas, ini apa ini fun dan saya enjoy melakukannya gitu ya. Jadi memang dari apa yang disampaikan sama Bang Boim ini jelas ya bahwa sebagai pelaku apa ya istilahnya ya, pelaku budaya atau pelestari lenong lah misalnya, atau apa ya, orang yang bergerak di bidang lenong juga kayaknya harus kreatif, harus bisa lebih terbuka dalam mengembangkan ini, gimana caranya jemput bolanya gitu kan ya. Iya, benar. Merangkul si anak-anak mudanya, dikasih jalannya lewat mana nih gitu ya Bang Boim ya. Iya banget. Iya banget. Terus di samping itu juga nggak nih, satu sisi yang pengen saya buka juga adalah selesai mereka main lenong itu dengan 2 kali latihan itu pulangnya mereka saya kasih amplop yang lumayan tebel juga. Jadi begitu mereka buka, anak sekarang tahu dong. Iya. Ya kan? Iya, untuk ngopi aja udah berapa mereka ya kan. Jadi pas mereka om seneng om, pengen lagi om, kapan lagi boleh ya om, kontak lagi ya om. Alhamdulillah kalau ada yang support
support secara finansial juga. Itu dibantu sama termasuk oleh Pemda DKI. Terima kasih Pemda DKI. Terima kasih Pemda DKI, terima kasih Dinas Kebudayaan Dinas Provinsi Kebudayaan. yang selalu mensupport para pelaku budaya ini, tidak hanya secara support emosional, dukungan, tapi juga secara finansial yang penting ya, supaya bisa orang-orang juga bisa lebih semangat. Tahu sendiri zaman sekarang ini kan ya seseorang ya istilahnya kan mereka juga tentu pengen tahu lah seenggaknya. Kalau main lenong, ngerti gak sih? Kira-kira aku ini nggak dikasih amplop berapa sih sama si Om yang sutradara itu ya, yang ternyata mereka happy dan saya juga senang, dan sengaja supaya kamu bisa bilang teman-teman kamu yang lain, main lenong yuk, seru, 2 kali latihan dan fun ya kan, bener gak sih? Sehingga bermain lenong bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, semoga Sobat Budaya juga ikut tertarik nih, bisa ikutan lenong-lenongan sama Bang Boim, bisa langsung aja ke Sanggar Bejana Perak ya. Kalau ada yang mau belajar, ada yang mau ikutan, karena anak-anak remajanya juga terbuka untuk di sana mengembangkan kreativitasnya. Boleh kasih nomor telepon nggak? Oh gitu, boleh, nanti kita ditulis aja ya di layar kacanya, nanti bisa diinformasikan. Bang Boy, makasih banget waktunya, ngobrol-ngobrolnya, inspirasinya, dari yang nggak kenal kebetulan bisa ngetop, akhirnya mengembalikan fitrahnya ke lenong juga, nggak berhenti cuma sampai di situ semangatnya. Semoga tetap sehat-sehat terus dan terus berkarya supaya anak-anak muda terus bisa bergabung sama lenong-lenong yang lain berikutnya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Bang Boy, mau ditutup pakai pantun lagi nggak nih? Hah? Udah sempat belum bikinnya? Belum sempat. Ya udah, kalau gitu nanti aja di pertemuan berikutnya. Makasih, sehat-sehat terus ya. Sobat Budaya, kita akan berjumpa lagi dan tetap pastikan tetap bersama kami dan menonton tayangan ini di YouTube, dan jangan lupa untuk follow, share, dan subscribe. Saya pamit dulu, sampai ketemu dalam episode berikutnya ya. Kita dadah dulu nih Bang. Yuk. Dah.